Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. 5 orang melayang di udara. Setelah itu, hiruk-pikuk di sekitarnya tampaknya telah mereda sedikit demi sedikit. Mata orang-orang yang melihat sosok-sosok ini, dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan yang besar. Itu sudah jelas, pihak Gunung Mang menjadi penghalang yang lebih besar jika dibandingkan dengan pihak Istana Empat Titans yang baru terbentuk. Di tengah kesunyian ini, Lindong diam-diam mengamati 5 individu tersebut. 4 dari mereka mengenakan gaun merah darah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan. Namun, riak samar namun menakutkan yang memancar keluar dari tubuh mereka, membuat orang lain sadar kalau mereka memang memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan cara yang sombong seperti ini. Di antara mereka berempat, ada seorang pria yang mengenakan pakaian hijau. Pria itu menempatkan kedua tangannya di belakang, dan dia cukup tampan. Alisnya tidak memiliki kesombongan yang sama dengan orang 4 lainnya. Namun, saat dia berdiri di antara mereka berempat, dia menampilkan aura yang unik dan mulia. Bahkan, 4 orang akan memucat jika dibandingkan dengan dirinya. Itu sudah jelas, di antara 5 Raja Mang Mountain, dia harus menjadi Raja Luo Tong yang misterius. Seorang ahli top yang berasal dari suku 9 Phoenix. Suku 9 Phoenix juga merupakan suku penguasa, yang berasal sejak zaman kuno. Aura yang mulia mereka mirip dengan suku Celestial Demon Marten dan keagungan jauh suku naga. Pria berpakaian hijau itu memandang ke arah Istana Empat Titans yang jauh dengan gaya acuh tak acuh. Namun, tidak seperti 4 individu di sekitarnya, dia tidak mengejek mereka. Tentu saja, ini bukan karena dia lebih sopan daripada mereka. Sebaliknya, itu karena dia berpikir kalau mereka tidak layak untuk mendapatkan perhatiannya. Kami belum memulai pertarungan Sky Battle Arena. Apa yang bisa dibanggakan, ucap Komandan Iblis Naga Langit yang dengan jelas dipenuhi dengan kebencian terhadap Gunung Mang. Oleh karena itu, dia tertawa setelah mendengar ejekan pihak lain. Hahaha, Naga Langit, kami baru saja bertemu beberapa waktu yang lalu. Namun, sepertinya kamu menjadi jauh lebih sombong ya, ucap seorang pria yang mengenakan gaun merah darah, yang terkekeh sambil menatap Naga Langit dengan mata mengejek. Orang ini disebut Teng Feng, dan dia adalah Raja Timur dari Gunung Mang. Pasti karena dia telah berhasil mendapatkan beberapa sekutu. Berdiri di samping Teng San, Raja Selatan, Teng, melirik Lindong dan Little Flame, sebelum dia mengejek. Kamu pasti si Komandan Iblis baru dari Deep Lightning Mountain. Aku telah mendengar banyak rumor tentang kamu baru-baru ini, istana ilahi yang misterius itu ada di tanganmu kan, ucap Teng. Mata Lindong menyipit setelah mendengar kata-kata istana ilahi misterius. Banyak orang tahu kalau itu adalah treasury item ilahi, tetapi, hampir tidak ada orang yang tahu kalau benda itu sebenarnya adalah istana ilahi yang misterius. Namun, pihak lain telah berhasil mengidentifikasinya dengan segera. Kemungkinan besar bahwa mereka juga cukup berpengetahuan tentang istana ilahi misterius. Barang itu memang milikku. Namun, tidak ada alasan bagi aku untuk menyerahkan sesuatu yang mendarat di tangan aku, ucap Lindong sambil tersenyum. Raja Timur Teng Feng tertawa mendengar ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata, tenang saja, aku tidak meminta kamu untuk menyerahkannya, karena aku akan merebutnya secara pribadi, ucap Teng Feng. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, balas api kecil. Ekspresi Little Flame ganas ketika dia tertawa dengan dingin. Benar-benar sekelompok bajingan yang tidak tahu batas mereka. Raja Barat Teng Huo melengkungkan bibirnya dan berkata, dia jelas tidak senang dengan fakta dari aliansi yang baru terbentuk ini, dan benar-benar berani menantang Gunung Mang mereka. Apa gunanya mengucapkan omong kosong seperti itu, ayo ikuti aturan dan bertarung. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memutuskan, apakah kamu ingin menyerahkannya atau tidak. Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara lemah. Dia jelas memiliki status yang cukup tinggi di Gunung Mang. Oleh karena itu, 4 raja lainnya mengangguk setelah dia berbicara. Sementara itu, matanya tidak ramah saat mereka menatap kelompok Lindong. Kerumunan yang berdiri di luar area tengah menganga ketika mereka melihat kedua belah pihak. Kedua belah pihak telah mengungkapkan kemarahan mereka, dan mulai bertengkar dengan segera. Oleh karena itu, sepertinya tidak mungkin untuk mencari resolusi damai untuk masalah hari ini. Kalian semua harus menyadari aturannya, dan aku tidak akan menguraikannya lagi.
Pihak yang memenangkan 3 dari 5 putaran adalah pemenang, dan pemenang akan mengambil setengah dari wilayah pihak lain. Apakah kamu memiliki pertanyaan? Ucap pria berpakaian hijau. Pria yang mengenakan pakaian hijau menatap Lindong. Dia terdiam sebelum berbicara. Suku aku cukup tertarik dengan istana ilahi misterius kamu. Oleh karena itu, jika kamu menyerahkannya secara sukarela, kami mungkin membiarkan Deep Lightning Mountain kamu untuk terus hidup di wilayah perang buas, ucap pria berpakaian hijau. Aku pikir-pikir, itu akan lebih tepat untuk membahas masalah ini setelah kamu menang, jawab Lindong sambil tersenyum lembut. Berdiri di sampingnya, kilatan sengit memenuhi mata Little Flame. Apakah orang-orang ini menganggap kalau kelompok Lindong akan kalah, bahkan sebelum pertarungan dimulai? Itu sudah jelas, pria berpakaian hijau tidak berharap kalau Lindong akan membantahnya, itu membuatnya sedikit terkejut. Segera, dia mengangguk dengan sikap acuh tak acuh. Namun, rasa dingin terungkap di sudut bibirnya. Karena kamu menikmati untuk mempermalukan dirimu sendiri, kami akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu minta, ucap pria berpakaian hijau. Hahaha, kita masih tidak tahu siapa yang akan berakhir dengan mempermalukan diri mereka sendiri. Komandan Iblis Kera Emas berteriak dengan marah. Mengepalkan tangannya yang besar, batang logam hitam muncul dalam sekejap. Setelah itu, tongkatnya bergetar dan bahkan udara sendiri terkoyak. Pria berpakaian hijau itu melirik dengan acuh tak acuh pada Komandan Iblis Kera Emas, sebelum dia segera menginjak tanah. Tanah di depannya bergetar dan tanah langsung benar-benar naik. Setelah debu tersebar, sebuah panggung yang besarnya 10.000 kaki mulai terbentuk. Teng Feng, Teng Lin, kalian berdua harus pergi bersama. Akhiri pertarungan ini secepat mungkin. Pria berpakaian hijau memerintahkan dengan suara samar. Siap, Raja Timur Teng Feng, dan Raja Barat Teng Lin, segera mengangguk. Setelah itu, tubuh mereka bergerak sebelum mereka muncul di panggung yang besar. Mata mereka memandang ke bawah pada kelompok besar dari Istana Empat Titans, sebelum tawa arogan mereka menyebar. Siapa yang berani melawan kita? Teriak Tung Feng dengan nada menantang. Aku akan berurusan dengan Teng Feng. Komandan Iblis Kera Emas mempererat cengkeraman batang logamnya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah pertandingan pertama mereka, dan mereka harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, itu bisa melemahkan semangat orang lain. Serahkan Teng Lin padaku, ucap The Ghost Condor Demon Commander sambil melangkah maju juga. Keduanya tahu, betapa pentingnya pertandingan pertama dan kedua ini. Meskipun mereka tahu tentang kekuatan Lindong dan Little Flame, lawan di depan mereka bukanlah individu yang sederhana. Karena itu, bahkan jika mereka bertarung, tidak ada jaminan untuk menang. Lindong secara alami menyadari kekhawatiran mereka. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat ini. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan melompat ke atas panggung, sebelum mereka muncul di depan Teng Feng dan Teng Lin. Mereka berempat saling berhadapan. Saat mereka saling memandang, keganasan yang dingin membuncah. Sementara itu, aura agung dan perkasa perlahan-lahan muncul dari tubuh mereka, dan bergema di langit. 4 praktisi panggung samsara, ucap penonton. Semua orang menatap riak-riak luas dan perkasa yang membentang di langit, di depan mata mereka tanpa sadar memanas. Kedua belah pihak adalah pakar top dari daerah masing-masing, dan benar-benar sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan ini. Udara yang mengalir alami di sekeliling mereka, tampaknya telah menegang pada saat ini. Tekanan yang memancar dari arena, itu menyebabkan ekspresi banyak orang kuat menjadi pucat. Mata Lindong menatap tajam ke arena. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena dia tiba-tiba mendengar suara guntur. Angin kencang bertiup di hadapan Yuan Power yang besar dan kuat, langsung melilit keempat sosok itu. Mereka tampak seperti meteorit, ketika mereka tiba-tiba menyerbu ke depan, dan terbang melintasi langit. Setelah itu, mereka baku hantam dengan cara yang sangat mengejutkan. Boom-boom, guntur terus bergema di arena. 4 sosok bercahaya menyeberang dan bertarung satu sama lain dengan kecepatan kilat. Bahkan, seluruh ruang menjadi terdistorsi. Kekuatan Yuan yang liar dan penuh kekerasan berkumpul dengan cara yang gila, dan bahkan langit menjadi jauh lebih redup karena bentrokan yang liar dan keras ini. Ekspresi dari kelompok Lindong nampak serius ketika mereka menatap pertarungan intens yang terjadi di atas panggung arena. Kedua pihak berada pada tahap samsara, dan memiliki kekuatan yang sama. Namun, duo Teng Feng memiliki keunggulan dalam hal garis keturunan mereka. Ini karena mereka berdua berasal dari suku Hering Darah, yang merupakan salah satu dari 8 suku raja.
Meskipun mereka tidak sekuat 4 suku tuan, mereka masih memiliki keunggulan yang signifikan ketika melawan Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu. Namun, ini bukanlah keuntungan besar yang tidak bisa dilanggar. Selain itu, duo Golden Ape Demon Commander agak cerdas, karena mereka tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menghindar. Setelah semua itu, mereka juga sangat kuat dan sangat sulit bagi duo Tang Feng untuk benar-benar membuli mereka. Tentu saja, mereka tidak dengan yakin untuk percaya kalau mereka mampu mengalahkan duo Tang Feng. Sampai sekarang mereka hanya ingin mengulur pertarungan ini, dan mengakhirinya dengan hasil imbang. Bagi mereka, ini setara dengan kemenangan. Kakak kedua orang itu benar-benar kuat, ucap api kecil saat memiliki ekspresi yang serius. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa duo Tang Feng memiliki keuntungan dalam bentrokan menakutkan yang terjadi di panggung. Setelah mereka semua baku hantam, anggota suku Herring Darah sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Namun, kami tidak berharap untuk meraih kemenangan. Yang kami harapkan hanyalah mereka tidak melakukan kesalahan. Selama kita bisa memaksakan hasil seri, itu akan dianggap sebagai kemenangan kita. Bagaimanapun juga, kita memang kurang dalam hal fondasi jika dibandingkan dengan Gunung Mang. Komandan Naga Iblis Langit berkata dengan suara yang dalam. Lindong menatap panggung, sementara alisnya berkerut lembut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa itu bukan tugas yang mudah untuk memaksakan taruhan. Meskipun demikian, dia juga mengerti bahwa kecuali seseorang memiliki beberapa teknik khusus, akan sangat sulit untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan antara sebayanya. Bang! Di atas panggung, 4 tokoh saling bersilangan secara kasar. Setelah itu, banyak retakan besar menyebar di permukaan arena sebelum 4 sosok terlempar ke belakang, dan kaki mereka bergesekan dengan tanah. Saat ini, mereka berempat memiliki ekspresi yang agak suram, dan napas mereka menjadi lebih kasar. Itu sudah jelas, bentrokan dahsyat dari sebelumnya telah mengambil keuntungan besar pada kedua belah pihak. Jika kamu ingin mengalahkan kami, aku khawatir itu tidak akan sesederhana yang kamu bayangkan. Komandan Iblis Kera Emas memegang tongkat logamnya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Apakah benar begitu? Balas Tang Feng sambil tertawa dingin setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pria berpakaian hijau di belakangnya. Ketika yang terakhir melihat aktingnya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pemanasan berakhir. Selanjutnya, aku akan mengizinkanmu, orang desa, untuk melihat siapa sebenarnya 4 Titans yang sebenarnya, ucap Tang Feng. Semburan ejekan muncul di wajah Tang Feng. Setelah itu, ia mengambil langkah maju bersamaan dengan Tang Lin. Setelah itu, mereka mengepalkan tangan mereka di depan pilar cahaya terang, yang perlahan-lahan terbentuk di tangan mereka. Riak yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu seluruh tempat ketika pilar cahaya ini terbentuk. Mengaum, raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut duo Tang Feng. Pilar-pilar cahaya itu berangsur-angsur terbentuk, sebelum berubah menjadi pilar batu kuno berukuran 2000 kaki. Sementara itu, ada naga hijau dan simbol harimau putih yang hadir di masing-masing pilar batu masing-masing. Apa itu? Gumam Lindong. Mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika dia melihat pilar batu kuno besar di tangan mereka. Item yang berada di peringkat ke-17 pada peringkat objek ilahi kuno. 4 pilar penindasan abadi binatang suci. Berdengung. 2 pilar batu kuno berkedip dengan sinar yang menyilaukan saat mereka muncul di tangan duo Tang Feng. Simbol naga hijau dan simbol macan putih masing-masing diukir pada pilar. Naga dan harimau meraung dengan cara yang memukau. 4 pilar penindasan abadi binatang suci. Seru Lindong kaget. Ekspresi Lindong sangat suram saat dia menatap pilar batu kuno yang muncul di tangan duo Tang Feng. Dia berhasil mengidentifikasi item itu dengan segera. Pilar batu kuno ini adalah peringkat ke-17, 4 pilar penindasan abadi binatang ilahi, pada peringkat objek dewa kuno. Itu sungguh tidak terduga, bahwa objek ilahi seperti itu akan muncul di tangan 5 Raja Mang Mountain. Di samping Lindong, ekspresi Little Flame dan Heaven Dragon Demon Commander juga sedikit berubah pada saat ini. Mereka bisa mendeteksi tekanan besar dan kuat dari pilar batu kuno itu. Di tangan orang-orang dengan kekuatan seperti Tang Feng, kekuatan benda suci seperti itu dapat digambarkan mampu mengguncang bumi. Peningkatan kekuatan dalam pertempuran karena senjata-senjata ini, itu sudah cukup untuk memecahkan kebuntuan ini. Ada total 4 pilar yang membentuk pilar 4 penindasan abadi binatang suci. Yang ada di tangan duo Tang Feng, itu adalah pilar naga hijau dan macan putih. Dari kelihatannya, mereka telah memisahkan 4 pilar tersebut, 1 pilar untuk 1 orang. Meskipun demikian, salah satu dari 4 pilar ini saja sudah sangat kuat. Golden Ape dan Ghost Condor kemungkinan akan dikalahkan, ucap Lindong dengan suara dalam.
Sial, seru The Heaven Dragon Demon Commander dengan erat sambil mengepalkan giginya. Dia tidak berharap kalau Gunung Mang akan memiliki objek ilahi kuno yang kuat. Dengan cara ini, keseimbangan telah rusak. Seluruh tempat telah jatuh dalam kegemparan karena dua pilar batu kuno tersebut. Beberapa orang mendesah dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Gunung Mang, sumber daya seperti itu memang jauh lebih besar dari 3 komandan iblis wilayah perang bis. Hahaha, ayo akhiri ini. Ucap Teng Feng sambil memandang ekspresi komandan iblis kera emas yang sekarang menjadi jelek, dan dengan jahat tertawa di langit. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia melambaikan lengan bajunya. Pilar naga hijau dan pilar macan putih di tangan mereka bersiul ke depan, dan berubah menjadi 20.000 kaki cahaya terang yang merobek ruang dengan cara tak terbendung. Akhirnya, mereka menabrak duo Golden Ape Demon Commander dengan kecepatan kilat. Mengaum, The Golden Ape Demon Commander mengeluarkan raungan marah, ketika cahaya keemasan yang gemerlap meledak dari baju besi emas di tubuhnya. Pola aneh mengalir dalam cahaya keemasan, itu sudah jelas, baju besi emas di tubuhnya juga merupakan objek ilahi. Namun, itu hanyalah objek ilahi yang biasa, dan tidak dapat meninggalkan namanya di peringkat objek ilahi kuno. The Ghost Condor Demon Commander juga merasakan bahaya. Dia mengeluarkan pekikan tajam saat tubuhnya membesar dengan cepat, sementara bulu hitam dengan panik tumbuh di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi condor hantu besar 10.000 kaki. Pertahanan di sekitar tubuhnya dilepaskan hingga ke batasnya. Bergemuruh, 20.000 kaki cahaya terang menembus celah ketika pertahanan mereka diaktifkan. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak tubuh keduanya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang dalam dan keras bergemuruh di seluruh area, sementara energi liar dan keras yang tak tertandingi menyebar seperti badai. Bentrokan gila ini tidak berakhir di jalan yang buntu. Cahaya keemasan dan cahaya hitam di sekitar dua komandan langsung hancur di bawah serangan cahaya terang yang luar biasa. Suara meredam pun muncul, dan kedua sosok itu melesat ke belakang di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka menabrak tanah dengan keras, dan membentuk selokan sepanjang 1000 kaki. Hahaha, kamu ingin bertarung dengan Gunung Mangku hanya dengan kemampuan seperti ini, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ucap duo Teng Feng yang berdiri di udara dan tertawa liar. Segera setelah itu, dengan lambaian tangan mereka, pilar-pilar batu kuno kembali, dan pertempuran ini sudah berakhir. Banyak tatapan kasihan ke arah duo komandan kera iblis emas dengan kondisi yang menyedihkan. Penampilan mereka sangat mengerikan. Baju besi emas pada komandan iblis kera emas telah terbelah, itu sudah jelas, mereka tidak cocok untuk duo Teng Feng ketika mereka mengaktifkan 4 pilar penindasan abadi Dewa Buas. Lindong mengerutkan bibirnya saat dia menyaksikan adegan ini. Dengan lambaian tangannya, anak buahnya dengan cepat bergegas ke depan dan membantu mereka berdua kembali. Kami kalah, ucap komandan iblis kera emas. Wajah Panglima Kera Iblis Emas sedikit pucat, dan ada bekas darah yang menggantung dari sudut mulutnya. Namun, dia memiliki sedikit malu di matanya ketika dia melihat Lindong. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk menciptakan awal yang baik dengan menjadi yang pertama bertarung. Namun, mereka akhirnya benar-benar dikalahkan. Selain itu, mereka secara bersamaan kalah salam 2 putaran sekaligus. Ini bukan masalah, ucap Lindong sambil tertawa. Wajah mudanya terus tenang. Ketenangan ini membuat duo komandan kera iblis emas merasa sedikit lebih baik. Bajingan ini, ucap komandan iblis naga langit sambil mengertakkan gigi karena marah. Duo Teng Feng memiliki keuntungan garis keturunan untuk memulai. Namun, mereka masih mengeluarkan benda ilahi kuno yang begitu kuat. Ini secara praktisnya adalah intimidasi. Tidak peduli bagaimana seseorang mendapatkannya, kemenangan adalah yang terpenting di arena. Kami tidak bisa mengeluh tentang apa yang telah mereka lakukan. Petik 2. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kami telah kalah 2 putaran. Tidak akan ada lagi peluang yang tersisa jika kita kalah sekali lagi, ucap Lindong. Haruskah aku yang bertarung di babak ini? Komandan Iblis Naga Langit ragu-ragu sejenak sebelum dia bertanya dengan cara menyelidik. Namun, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kekuatannya setara dengan duo Golden Ape Demon Commander. Jika pihak lain masih memiliki 4 pilar penindasan abadi binatang buas lainnya, kemungkinan dia juga akan dapat dikalahkan, ucap Lindong. Aku mungkin tidak akan kalah jika aku memiliki 9 Sky Heavy Mountain. Ucap Panglima Iblis Naga Langit. Segera setelah itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan menutup mulutnya dengan cara yang aneh. Gunung berat 9 langit yang semula miliknya, itu telah direnggut oleh Little Marten. Lindong tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan meraih tangan Komandan Iblis Naga Langit.
Segera setelah itu, dia menarik tangannya di depan ekspresi kaget dari orang-orang di sekitarnya. Ini, Komandan Iblis Naga Langit membuka dan menutup tangannya ketika kejutan melintas di wajahnya. Aku akan meminjamkannya kepada kamu, ucap Lindong sambil tersenyum. Baiklah, balas Komandan Naga Langit. Senyuman melonjak di wajah Komandan Iblis Naga Langit, sebelum dia mengangguk dengan berat. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke atas panggung. Matanya mengarah ke arah Gunung Mang saat dia dengan dingin berteriak. Bahwa, hahaha, apakah kamu tidak merasa cukup malu, ucap Teng Guo sambil mengejek. Setelah itu, dia juga melompat ke atas panggung dan sedikit memiringkan kepalanya, menunjukkan wajahnya penuh kegembiraan. Dengan mengepalkan tangannya, pilar batu merah tua yang menyala-nyala muncul. Ada simbol burung vermilion berputar-putar di sekitarnya. Pilar vermilion Bird dari 4 pilar Suppression Immortal Beast memang ada di tangannya. Teng Guo mengutak-atik pilar vermilion Bird saat dia mengejek Panglima Iblis Naga Langit. Apakah kamu tidak akan menyerah sekarang karena kamu telah melihat hal ini, ucap Teng Guo. The Heaven Dragon Demon Commander tertawa dingin. Kedua tangannya terkepal erat saat Yuan Power yang megah dan tak terbatas menyebar, ki hidup dan mati bergabung dengan sempurna dalam kekuatan Yuan yang tak terbatas. Masih berencana untuk melawan dengan keras kepala ya? Lupakan saja, aku akan menghabisimu, ucap Teng Guo. Teng Guo tertawa samar. Dia tidak punya niat untuk melakukan pemanasan. Dengan lambaian lengan bajunya, pilar vermilion Bird melesat ke langit. Api merah terang menyebar dan suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Itu sudah jelas, dia telah memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya untuk menghancurkan moral Istana Empat Titans dengan satu serangan. Bang! Sebuah cahaya menyala mengerikan datang bersiul, lalu muncul di udara di atas Panglima Iblis Naga Langit di depan banyak mata yang kasihan. Beberapa orang diam-diam menghela nafas ketika mereka menyaksikan adegan ini. Istana Empat Titans benar-benar kehilangan muka hari ini. Ketiga putaran telah hilang, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menghalangi Gunung Mang sama sekali, ucap penonton. Panggung pecah terpisah pada saat ini di saat Komandan Iblis Naga Langit mengangkat kepalanya, dan melihat serangan sengit yang membentur ke arahnya. Dia mengertakkan gigi dan mengayunkan lengan bajunya. Sinar cahaya biru tiba-tiba melesat keluar, dan tumbuh saat berubah menjadi lonceng biru raksasa. Gelombang agung tampaknya melonjak dari bel raksasa ini. Dentang, cahaya merah berapi-api tanpa ampun menabrak lonceng raksasa. Namun, adegan hancurnya lonceng yang diharapkan tidak terjadi. Lonceng raksasa dengan bangga berdiri, terus berdering karena secara langsung memblokir serangan vermilion Bird pilar. Apa? Di luar panggung, ekspresi Teng Lin dan yang lainnya berubah setelah melihat ini. Itu adalah si Calming Bell, ucap Luo Tong sambil sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat bel biru raksasa. Suaranya berisi beberapa kebingungan. Lonceng penenang laut peringkat 20 pada ranking objek ilahi, ucap Luo Tong. Kelompok Teng Lin terkejut dan mereka dengan cepat mengerutkan kening mereka. Tampaknya Istana Empat Titans ini juga sudah siap. Meskipun si Calming Bell lebih rendah peringkatnya dari pilar penindasan abadi Dewa Empat Binatang, Teng Guo saat ini hanya memiliki pilar burung vermilion di tangannya, dan kekuatan penuhnya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Secara alami, sangat sulit untuk mematahkan pertahanan si Calming Bell. Sepertinya Teng Guo tidak akan bisa memenangkan babak ini. Namun, dia juga tidak akan kalah. Luo Tong berkata dengan suara lemah. Tidak penting. Sekarang Komandan Iblis Naga Langit telah bertarung, keduanya adalah satu-satunya yang tersisa. Mereka belum mencapai tahap samsara, dan tidak layak disebutkan, kata Teng Lin dengan suara dingin. Di samping kanannya, Teng San yang belum bertarung hanya tersenyum. Matanya dipenuhi dengan aura amat buruk. Kamu percaya saja, aku akan membuat mereka putus asa, uksap Teng San. Di atas panggung arena, Teng Guo terkejut ketika dia melihat kalau serangannya telah diblokir, tetapi amarah dengan cepat memenuhi hatinya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan cahaya besar 100.000 kaki tiba-tiba meledak dari pilar burung vermilion dan menyerang Panglima Iblis Naga Langit dengan cara yang bahkan lebih ganas. Namun, yang terakhir bergantung pada kekuatan si Calming Bell, untuk menerima semua serangan seperti badai yang tanpa jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun Komandan Iblis Naga Langit telah menerima serangan baliknya juga tidak dapat menerobos vermilion Bird pilar milik Teng Guo. Kedua belah pihak terus bertukar pukulan, tetapi semua orang bisa mengatakan agak sulit bagi pemenang untuk diputuskan. Tidak ada yang bisa memenangkan babak ini. Itu sudah jelas, kedua belah pihak sangat menyadari hal ini. Karena itu, mereka menyerah tanpa daya setelah melanjutkan untuk sementara waktu, dan mereka berdua mundur bersama. Pertempuran ini bisa dianggap seri. Beberapa seruan terdengar karena hasil yang tidak terduga ini.
Awalnya, mereka berpikir bahwa Istana Empat Titans akan sepenuhnya dikalahkan pada babak ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertahan sedikit lebih lama. Namun, ketika semua orang melihat Lindong dan Little Flame yang tersisa di Four Titans Palace, semuanya diam-diam menggelengkan kepala. The Heaven Dragon Demon Commander mungkin telah berhasil menebus mereka, tetapi sudah jelas bahwa Four Titans Palace tidak lagi memiliki ahli yang kuat. Di sisi lain, Gunung Mang masih memiliki Teng San, dan Luo Tong yang terkuat. Itu adalah situasi yang agak suram untuk Istana Empat Titans. Kakak, giliranku. Flame kecil menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Lindong mengangguk. Dia dengan lembut menggenggam tangan Little Flame saat tatapan penuh makna melintas di mata hitam itu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.